而我一个人也无法对应。还请三位上去点拨我们一番。龙天明话中的悼念，顶多算霸道。我的演奏完了，请下一位吧。展示一下好了。是班门弄斧了。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengambil Tonghua ya sebagai ganti dari Alchemy Supreme sih. Karena untuk hari Selasa sebenarnya Mimin harus Alchemy Supreme dan juga Fearless Battle Spirit. Tetapi gara-gara Alchemy Supreme melakukan hiatus, jadi ya bingung mau ngambil Tonghua apa guys. Untuk Tonghua Yoku nantinya kena lagi, ujung-ujungnya ribut. Jadi Mimin akan mengambil salah satu Tonghua yang baru-baru ini keluar tetapi berseason-season, yaitu Tales of Demon God untuk season 8-nya, episode 13 ataupun totalnya 341 ya. Bagi yang belum tahu ya, untuk Tonghua ini tokoh utamanya adalah Nieli, yang dimana tokoh utamanya ini selalu mendapati hujatan, padahal sudah berseason-season tetapi tubuhnya masih seperti bocah ya. Iya gimana ya, ini kan ciri khas dari Tonghua satu ini, makalah menarik perhatian. Tetapi juga untuk MC utama ini termasuk begitu pintar, namun juga dia ini bisa dikatakan sedikit naif. Ditambah juga dia terlalu terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Tetapi untuk sekarang di season 8-nya sepertinya dia ini banyaklah perhitungan guys. Oke lah, sepertinya kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ketika semua murid sudah berkumpul di aula yang telah ditetapkan, di mana mereka bertiga ini ataupun para seniornya akan melakukan pertunjukan dalam kemampuan mereka masing-masing, di mana ketiga senior mereka adalah kakak Yan Yang, kakak Mingye, dan juga kakak Long. Dan para murid juniornya pun meminta kepada mereka untuk maju serta membimbing mereka dalam menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Sebab mereka sangatlah yakin kalau ketiga seniornya ini memiliki pemahaman terhadap Tao yang begitu luar biasa. Jadi pada intinya para juniornya ini ingin melihat saja serta juga mempelajari apa yang berada di sana. Lantas untuk senior Longmo, dia pun langsunglah bangkit berdiri sembari berkata kalau dirinya ini adalah yang paling terlemah dari antara mereka bertiga ya. Jadi karena dia yang paling terlemah, maka dia akan menunjukkan kekurangannya terlebih dahulu. Waduh, kekurangan dong. Dan untuk Nelly yang berada di belakang, dia sudah pasti tahu kalau mereka bertiga ini akanlah dibanding-bandingkan oleh semua junior. Dan juga dia yakin kalau Long Tianming ini lebih dahulu mengakui bahwa dia tidak terkalahkan. Ya, tujuan asli dari Long Tianming ini ingin mencegah kedua senior tersebut untuk bersaing dengannya, yaitu bermain catur. Padahal kan di sini tujuan utamanya mereka akanlah bersaing dengan bermain catur. Bagi Nieli, dia benar-benar begitu sangatlah licik. Jika ini benar-benar terjadi di kehidupan lampaunya, mungkin saja dia akan mengira itu adalah rendah hati. Tetapi untuk sekarang, dia sudah mempunyai banyak sekali pengalaman. Dia sudah tahu semua sifat-sifat manusia ya. Dan benar saja tebakan dari Nelly kalau Long Tianming ini tidak akanlah bermain catur ataupun mengajak untuk bersaing. Dia hanya mengakui dirinya ini tidak bisa bermain catur sendirian. Maka dengan begitu lebih baik dia melukis saja. Gerakan yang begitu indah untuk melukis membuat semua para muridnya langsunglah tercengang. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, junior di sana pun langsunglah diperlihatkan lukisan yang begitu luar biasa. Itu menurut para juniornya guys. Tetapi bagi Nelly, itu bukanlah lukisan luar biasa, melainkan itu hanyalah lukisan biasa saja. Namun bagi para junior di sana, lukisan tersebut memang sangatlah luar biasa. Malah mereka merasakan kalau lukisan dari Long Tianming memiliki aura yang begitu luar biasa. Waduh. Ditambah juga lukisan tersebut dipenuhi dengan aura Tao Sakti dan juga sangatlah mengagumkan. Apa iya terlalu berlebihan juga sih? Sampai-sampai dari salah satu mereka mengakui kalau lukisan naga suci darah surgawi milik dari Long Tianming benar-benar begitu mendominasi dan terlihat bahwa Long Tianming ini memiliki pikiran yang begitu luas. Namun bagi Nelly, dia sampai geleng-geleng kepala. Dia berkata di dalam hatinya, pikiran Tao di lukisan Long Tianming ini paling-paling hanya sebuah aura yang begitu angkuh dan juga kesombongan. Jadi masih bisa dikatakan dia masih sangatlah jauh dari Tao Sakti.
Terlebih juga, lukisan tersebut tidak ada kaitan dengan pikiran yang begitu luas 但 ya. 各位师兄妹见笑了。如今秦行，结合前世师傅的， Justru lukisan tersebut malah terlihat seperti ambisi liar yang sangat besar. Atau lebih tepatnya, kalau lukisan tersebut sama sekali tidak memiliki arti. Setelah itu juga, karena lukisan telah diambil alih oleh Long Tianming, maka yang tersisa tinggal kaligrafi, kecapi, dan juga catur. Tetapi dia berharap kalau mereka berdua ini akan memainkan catur tersebut ya. Benar-benar begitu licik guys. Namun untuk senior Mingye juga meminta maaf kepada mereka semua. Karena hari ini dia akan mengecewakan mereka semua. Di mana dia mengakui dirinya, dia ini sangatlah jarang bermain catur. Dan tidak begitu mahir untuk bermain catur. Mendengar semua itu, para juniornya pun langsunglah menghela napas. Karena yang mereka inginkan yaitu mereka berdua ataupun mereka bertiga bermain catur dan saling bersaing satu sama lain guys. Jadi sebagai gantinya, dirinya akanlah menampilkan permainan kecapi saja. Para juniornya yang mendengar kalau dia akan bermain kecapi langsunglah sangat senang ya. Ya beginilah ya keuntungan dari memiliki paras yang begitu cantik. Lu cantik, lu aman. Lu ganteng, lu juga aman. Anjay. Untuk Long Tianming, dia begitu tidak mempermasalahkannya. Karena dengan begini, maka posisinya benar-benar sudahlah aman. Sebab untuk bermain catur itu membutuhkan 2 orang. Jadi dia tidak perlu lagi untuk menantang Yan Yang. Dia yakin kalau 2 dari antara mereka bertiga tidak akan bermain catur dan juga telah mengakui kelemahan mereka masing-masing, Yan Yang juga tidak akan menantang mereka berdua. Ditambah juga, mereka berdua ini sudah mengetahui kalau Yan Yang memang mahir dalam bermain catur guys. Lalu untuk Mingye, dia pun langsung memperlihatkan kemahiran dia dalam memainkan alat musik kecapi. Dari lantunan nada kecapi tersebut, membuat semua para junior di sana langsunglah joget-joget ya. Ya intinya mereka menikmatilah. Setelah selesai, mereka pun langsung memberikan pujian serta tepuk tangan. Karena yang ternyata, Mingye ini sudah menguasai teknik perdamaian surgawi. Jadi pantas saja permainannya tidak begitu biasa daripada yang lain. Dengan cepat juga, kalau Long Tianming langsunglah mengakui kekalahannya. Mingye juga malah tenggelam dalam pujian tersebut. Dia membenarkan kalau ini memang teknik perdamaian surgawi. Dia juga memuji penglihatan dari Long Tianming benar-benar begitu luar biasa. Lalu juga Mingye menyinggung Yan Yang karena dialah yang tersisa untuk tampil. Sebelum itu, Nelly juga sangatlah tertarik kepada Mingye Wushuang. Dikarenakan dalam segi mental, Mingye lebih terampil daripada Long Tianming. Dia juga khawatir kalau hanya gurunya sajalah yang bisa melampauinya dengan begitu stabil ya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua para murid guys. Yaitu senior Yan Yang, di mana dia akan menampilkan sesuatu. Dan siapa yang menduga kalau dia akan menampilkan permainan catur dengan sendirian guys. Gimana caranya? Dia hanya memberitahu kepada semua orang kalau barusan ada yang meminta dirinya untuk menampilkan bakat catur. Namun sayangnya untuk di antara mereka berdua sama sekali tidak mau berduel dengannya ya. Dia mengakui kalau dirinya ini agak merasa menyesal dan juga kecewa kepada mereka berdua. Jadi dia akan tetap menampilkan bakat caturnya dengan asal tampil saja. Dan dia pun langsung mengambil bidang catur dan dia pegang yang membuat dirinya langsunglah menghilang. Bahkan dimensi di sekitar tersebut pun langsunglah berubah, yang membuat para juniornya langsunglah tercengang karena kemampuan bakat catur milik dari Yan Yang begitu luar biasa ya. Dan para juniornya mengetahui kalau papan catur tersebut menjadi sebuah dunia yang berada di depan mereka. Ditambah juga dalam permainan catur tersebut, mereka dapat merasakan kekuatan hidup yang begitu semangat. Seakan-akan kalau mereka telah menjadi seperti tumbuhan dan menikmati hidupnya dunia guys. Namun sayangnya penampilan dari Yan Yang haruslah selesai. Dia hanya berkata karena tidak ada lawan main, maka dia hanya akan memainkan satu bidak saja secara asal-asalan. Waduh, ngasal aja udah begini ya, apalagi serius kayak gimana guys? Untuk Nelly, dia benar-benar begitu terpukau dengan kemampuannya. Karena dia masih sangatlah muda,
tetapi sudah mencapai tingkat dengan pemahaman Tao yang begitu luar biasa. Baginya, inilah Tao Sakti yang sesungguhnya dari antara mereka berdua. Dan pantas saja kalau dia ini bisa memimpin Sekte Hoshen dan membuka era yang begitu sejahtera. Karena ketiga senior ini sudah menampilkan apa yang mereka bisa, para juniornya pun langsunglah berterima kasih karena sudah memperluas wawasan mereka yang baru, ditambah juga membuat mereka mempunyai pemahaman baru terhadap pikiran Tao. Namun, pelayan di sana pun secara tiba-tiba menanyakan kepada mereka semua apakah masih ada dari adik-adik seperguruan yang lain untuk tampil dan memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi sayangnya, para murid junior yang berada di sana merasa kalau 3 orang ini sudahlah tampil, apa yang masih mau ditampilkan? Karena mereka bertiga sudah termasuk sangatlah kuat dan juga luar biasa daripada orang-orang yang berada di sini. Tetapi siapa sangka kalau Nelly langsunglah bangkit berdiri dan berkata kalau dialah yang akan tampil. Sayangnya, para murid lainnya telah menganggap kalau Nelly ini berlagak so hebat daripada mereka bertiga. Dikarenakan mereka sudah sangatlah yakin tidak ada yang bisa melampaui dari mereka bertiga. Waduh. Walaupun Tonghua ini sudah berseason-season sampai season 8, masih aja ada yang gak kenal sama Nelly ya. Ya sebenarnya semua Tonghua alurnya sama sih. Mau itu sudah berseason-season ataupun Tonghua yang sudah memiliki episode ribuan ataupun ratusan, tetap saja di alurnya ini ada yang tidak akan mengenali dirinya. Padahal ya satu tempat ataupun satu wilayah guys. Namun juga banyak Tonghua yang melakukan namanya perantauan ataupun berbeda lokasi. Contohnya seperti BTTH yaitu Xiaoyan yang terus melakukan perjalanan cukup jauh yang dimana semuanya ini tidak mengenali Xiaoyan. Semakin jauh maka musuhnya semakinlah kuat. Ya sebenarnya untuk Nelly sama juga seperti BTTH dan juga Wang Lin yang dimana mereka ini sama-sama sangatlah kuat. Tetapi ya sangat disayangkan kalau informasi mereka begitu kuat tidaklah terdengar oleh semua orang ataupun di wilayah baru. Ya setidaknya 1 ataupun 2 informasi tentang MC utama kita mungkin itu akan menjadi lebih menarik ya. Dan perlu diingat ini bukanlah kritikan tetapi saran Mimin untuk Tonghua-Tonghua lainnya. Tetapi ya sepertinya nggak bakal didengarkan juga sama developernya. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 而我一个人也无法对弈。还请3位上去点拨我们一番。龙天明画中的悼念，顶多算罢了。我的演奏完了，请下一位吧。展示一下好吗？是班门弄斧了。